Putri, selamat datang kembali pada podcast Potensi Kita, podcast yang mengupas strategi, inovasi, dan tren terkini seputar perguruan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia. Di sini saya Mezanisa selaku host akan menemani kalian untuk membahas seputar kesadaran arsip, termasuk peran arsip dalam mendukung operasional, peran kebijakan, serta masa depan kearsipan di era digital. Di sini sudah datang seorang narasumber yang expert banget nih di bidang yang akan kita bahas kali ini, Bapak Meril. Iya. Beliau merupakan arsiparis ahli pertama di Dispora DKI Jakarta. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu narasumber kita. Halo Pak Meril, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang banget nih bisa ngobrol langsung dengan Bapak di podcast kali ini. Oke, boleh ceritain dulu nggak sih Pak kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Ya, kesibukan saya sebagai arsiparis ya udah pasti ya, nggak, ngurusin arsip, melakukan pengelolaan arsip itu udah tugas pokok, Iya. heeh. Nah, di arsiparis sendiri, selain, teknis mengelola arsip, itu juga, ada level-levelnya. Contoh misalnya kayak saya di ahli pertama, itu juga ada tusi untuk membuat kebijakan, kayak misalnya membuat regulasi, SOP kayak gitu. Terus juga kadang membantu untuk menyusun misalnya, anjab ABK-nya arsiparis kayak gitu. Karena itu memang jadi tugas-tugas, uraian tugas yang ada di arsiparis secara berjenjang. Jadi kalau misalnya, terampil tuh tugasnya ngapain, oh dia, mengelola arsip dari penciptaan misalnya, terus juga naik ke level mahir, terus naik ke level penyelia, naik ke, level ahli Nih, pertama, kemudian ahli muda, ahli madya, sampai yang paling tinggi adalah ahli utama. Jadi itu, ada rincian deskripsi, tugas dan, fungsi dari arsiparis per level kayak gitu. jadi saya terbagi gitu ya. Udah terbagi, jadi nggak ada yang namanya overlap. Heeh, Tuh. misalnya kalau tingkat keterampilan, itu dia mungkin belum masuk ke ranah yang keahlian. Keahlian yang tadi yang saya bilang, udah masuk ke ranah-ranah kebijakan. Ya kan ya. Heeh, misalnya Membuat dia peraturan, membuat peraturan. RA. Heeh. Tadi kebetulan aku habis, mendampingi konsultasi dari salah satu BUMN, itu mereka bikin, instrumen 3 in 1. 3 in 1 itu, klasifikasi arsip, JRA, dan SKKAD. Nah, itu harus linear. Itu tugas dari, arsiparis ahli, iya. Oke. Kita mulai ke pertanyaannya based on CV, saya juga kan cari tahu nih tentang Bapak. Ngomong-ngomong nih Pak, karena Bapak dulunya pernah berkecimpung di Kemendikbud, Iya. gimana sih fungsi arsip di lingkungan pendidikan itu sendiri Pak? Khususnya untuk mendukung proses administrasi. Eh, Arsip, kalau kita berbicara dari segi definisi udah jelas, adalah rekaman kegiatan, ya, rekaman kegiatan, itu clue-nya. Berarti dalam setiap aktivitas pemerintahan, itu pasti menghasilkan arsip dong. Betul. Yang jadi permasalahan kadang, arsip itu menjadi bagian yang tidak bernilai akhirnya, dibelakangkan. Padahal arsip itu mendukung dari kinerja baik instansi maupun perorangan, individunya, iya kan? Seperti itu. Jadi, ya memang harus dikelola secara baik. Baiknya pengelolaan arsip, itu cerminan dari baiknya kinerja sebuah organisasi. Mungkin seperti itu ininya, kalau kita gambarannya, seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya ada lembaga yang apa ya, kayak mengebelakangkan arsip gitu ya, jadi arsipnya kacau, berarti lembaga itu sendiri termasuknya tidak ini dong, Ya jatuhnya kurang baik, kurang baik. kurang baik. Karena apa? Sekarang gini, eee, suatu instansi dia melakukan, mengadakan sebuah kegiatan misalnya, kan di situ ada pertanggungjawaban, Betul. iya kan? Dokumen-dokumen pertanggungjawaban itu kan arsip, Iya, betul. iya kan? Nah, yang jadi permasalahan setelah
dilakukan pertanggungjawaban, tidak ditata dengan baik, Iya. ya kan? Padahal setelah suatu kegiatan itu selesai, itu bisa menjadikan sebagai sumber referensi kan, Iya. pada saat itu dikelola dengan baik. Atau misalnya, eee kadang-kadang masih suka dibutuhkan sekian tahun ke belakang. Nah, untuk efektivitas dan, efisiensi ruang nantinya, nah makanya perlu tadi yang kita bahas JRA, jadwal retensi arsip. Jadi ada masa aktifnya berapa, masa inaktifnya berapa, dan nasib akhirnya bagaimana, kayak gitu. Jadi, ya memang itu harus dikelola secara profesional, nggak bisa namanya, kadang-kadang, Ditumpuk, eee bengong aja lah, tumpukan. setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan audit, dianggapnya nggak ini. Loh kalau itu memiliki nilai Iya. keberlanjutan, itu kan bisa untuk dimanfaatkan kemudian. Oh. Atau paling tidak bagi pimpinan-pimpinan, ya kan. Misalnya, tahun ini dia melakukan sebuah kegiatan. Nah, ini udah selesai di audit. Tahun berikutnya dia mau bikin kegiatan yang sama, kan tinggal lihat arsipnya, Iya, iya kan. betul. Oh kemarin kekurangannya di sini, anggarannya dinaikin deh untuk hal yang ini. Iya, Kan jadi evaluasi. evaluasi kayak gitu, yang jadi masalah ya kebanyakan ya setelah selesai, selesai, habis itu ditumpuk, tidak Kelola dengan baik. dikelola dengan baik, tidak disiapkan sarana prasarananya, seperti itu yang menjadi masalah. Oke. Tanya selanjutnya, sebagai orang yang concern nih Pak, di bidang kearsipan, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap produksi arsip di setiap lingkungan kerja, khususnya bagi kita lembaga yang berada di lingkungan pendidikan? Untuk lembaga pendidikan, Mhm. aku garis Iya. bawahi, lembaga pendidikan itu sebenarnya dia memiliki, nilai yang lebih ketimbang dengan instansi, lembaga negara lain. Karena apa? Lembaga pendidikan di situ berpotensi untuk menciptakan arsip statis, Oh, ya, betul ya. pertama arsip statis. Contoh misalnya lembaga pendidikan, dia dia pasti membuat kurikulum, Iya, ya. Kemudian di situ ada penelitian. yang ya, Nah, pengabdian masyarakat. iya kan? Iya. Itu tuh sebenarnya kalau kalau, kita sudah sadar tertib arsip, itu harus dikelola dengan baik. Supaya apa? Jadi untuk generasi-generasi berikutnya kan bisa menjadi sekali lagi, arsip itu, berperan penting Betul. sebagai sumber informasi, baik itu terhadap, pembuat Dengan keputusan, baik itu terhadap, aparat penegak hukum, atau bahkan kepada masyarakat. mhm, Masyarakat kan masyarakat luas, mahasiswa, pelajar, kan kayak gitu. Jadi, bahan-bahan penelitian itu bisa dijadiin referensi juga gitu loh. Sekali lagi, pengelolaan arsip, ya. akan bisa dibilang berhasil pada saat dia mampu mengolah dan menyajikan informasi. Jadi seperti itu. Pengelolaan arsip itu sebenarnya, itu sekarang udah zaman modern ya, udah zaman modern. Jadi gini, kalau dulu kalau dulu misalnya arsip itu jadi, selesai. Yang disebut arsip adalah berkas kerja yang sudah selesai kegiatannya, jadi Iya, sudah betul. close file, Iya, close file. heeh. Kalau misalnya kegiatannya itu belum selesai, itu belum jadi arsip, Iya. masih berkas kerja, ya. Kalau dia udah selesai baru. Nah, kemudian itu kan kalau zaman dulu itu kan ditata secara fisik ya, Iya, tata secara fisik, kemudian dimasukkan ke dalam map, kemudian dibikin daftar, ya kan, daftarnya juga masih pakai Excel, iya, kayak gitu. betul. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, terutama Kemdikbud nih, karena, kebetulan aku juga, ikut membidani, aplikasi kearsipan Kemendikbud, jadi tahu betul. Jadi sekarang kayak misalnya penciptaan arsip naskah dinas saja, itu sekarang sudah bukan bentuknya nggak tekstual lagi. Oh,
Jadi udah elektronik, Elektronik, ya kan, kayak kita pakai SINDE buat surat, ya kan, tinggal ketik. ketik, kirim, kan kayak gitu. Justru arsip yang autentik itu adalah arsip yang tercipta dari sumber aslinya. Pada saat dia tercipta dari perangkat elektronik, berarti yang aslinya yang ada di elektronik. Kadang-kadang kan orang suka salah ya, Di-print, di-print, itu jadi duplikasinya justru, tidak otentik. tidak otentik, gitu. Nah, makanya dalam kearsipan juga ada regulasi mana yang mengatur mengenai tekstual, mana mengenai Elektronik, elektronik. Tapi pada dasarnya jadwal retensi, aks iya, klasifikasi aksesnya itu juga sama seperti dengan yang tekstual, cuma penanganannya yang berbeda. Nah, kemudian kalau dulu yang tekstual itu kan, sekarang juga masih ada, yang tekstual-tekstual itu masih ada. Cuma bagaimana untuk bisa kita mengumpulkan informasinya, yang tekstual-tekstual sekarang itu harus dilakukan alih media, oh iya betul, ya, digitasi, digitasi. Nah, itu jadi dia lakukan alih media kemudian dikumpulkan, diberkaskan dalam aplikasi tadi, ya kan, dalam sistem informasi itu. Jadi terkumpul tuh mana yang elektrok murni, mana yang, hasil alih media, tapi bukan berarti kemudian yang tercipta aslinya dari tekstual itu langsung kita buang, nggak bisa. iya, Karena di, sistem hukum di Indonesia ini masih kalau misalnya dia tercipta tekstual, betul. ya harus ada gitu, jangan mentang-mentang kita sudah melakukan alih media yang aslinya malah dibuang. Sesuai JRA itu Sesuai JRA. Sekali lagi sebenarnya kalau kita tertib ya, tertib, konsisten betul, menjalankan regulasi, itu nggak ada namanya penumpukan yang sampai satu ruangan ini iya penuh, itu nggak akan mungkin terjadi. Karena kan di JRA itu ada tahunnya. iya, Nah, nanti secara alur, dia kan akan berjalan terus nih. Ini misalnya hidup, alur penciptaan, kemudian pengelolaan, sampai nanti tem penyusutan. Nah, jadi nggak mungkin kalau misalnya sampai akhirnya numpuk, karena ada ini diciptakan, di sini udah ada penyusutan, kan kayak gitu. Jadi itu kalau konsisten, sebenarnya intinya adalah konsisten dari pengelolaan arsip. oke. Oke nih, selama ini menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan arsip di lingkungan pendidikan atau lembaga tempat Bapak bekerja sekarang? Tantangan Iya. yang paling berat ya, tantangan yang paling berat adalah pertama SDM. SDM. SDM-nya tuh sangat minim. Kenapa? Banyak orang yang berpikir bahwa ditempatkan di, Pipa, kearsipaan itu bahasanya parkir ya. Kalau hampir sebagian sebagian orang tuh bilang, orang buangan gitu ya? orang buangan. Jadi itu sebenarnya anggapan yang salah kalau menurut saya. Justru di kearsipan itu kita bisa memahami banyak substansi. Contoh misalnya, saya sebagai arsiparis, saya mengelola arsip keuangan. Iya, Secara otomatis saya akan belajar mengenai keuangan, ya kan. Kemudian di suatu waktu saya mengelola arsip kepegawaian, iya, ya kan. Mulai dari personal file pegawai, kemudian arsip, kalau kepegawaian banyak tuh. banyak. Kayak misalnya, yang tadi personal file, itu seluruh data-data dari pegawai, itu arsip-arsipnya itu kita kumpulkan. Walaupun sebenarnya itu ada yang duplikasi. Tapi kayak misalnya gini, hukuman disiplin, ya kan. Surat, SP gitu, seperti SP. Iya, misalnya ada satu pegawai yang melakukan, pelanggaran disiplin gitu. Kan jadi kita tahu regulasinya untuk hukuman disiplin apa, akhirnya kita banyak belajar, ya. Terus ada kita ngumpulin misalnya untuk kepegawaian ya, pensiun misalnya, berkas-berkas pensiun tuh apa aja, kan kita tahu, Tahu, iya. ya kan, regulasinya berapa tahun untuk mereka, usia pensiun kayak gitu, terus hak pensiunnya sampai mana, kan itu akhirnya kita baca, karena itu korelasinya dengan arsipnya, ya kan. Arsip
Personal file itu, retensinya sampai hak dan kewajibannya selesai, Iya, ya kan? Kalau kita nggak tahu mentang-mentang misalnya dia sudah pensiun, tapi harusnya dibuang aja. arsipnya kita musnahkan, itu salah. Karena apa? Hak dan kewajibannya selesai. Berarti misalnya dia pensiun, dia kan belum meninggal. Iya, Dia belum meninggal berarti, apa namanya, dia dia masih dapat uang pensiunan. Kalaupun dia meninggal, itu juga bukan dalam arti bisa dimusnahkan juga. Karena apa? Kan ada hak warisnya, anaknya, betul betul. ya, atau misalnya istrinya, atau suaminya yang masih ada. Kan itu selama itunya seluruh kondisi itu sudah terputus, baru tuh arsip bisa dieksekusi, seperti itu. Jadi kan kita harus banyak belajar ya. Jadi keuangan, kepegawaian. Saya dulu nggak ngerti mengenai kepemudaan keolahragaan. Tapi karena arsip itu sendiri Karena saya apa, ber nata arsip, di bidang itu, jadi saya paham, gitu. Kayak kemarin, berapa kali saya kan, mendampingi, melakukan peliputan. Jadi arsiparis rasa jurnalis sebenarnya. Itu kalau nggak paham mengenai kepemudaan dan keolahragaan, itu juga akan jadi, ya karena kebetulan, oh pada saat apa namanya, saya menata arsip, keolahragaan, itu kan nggak mungkin kalau kita cuma nata doang. iya, Pasti kita bacain, karena kita membuat deskripsi ya dalam daftar arsipnya, kayak gitu. Jadi, ya intinya banyak hal yang bisa kita pelajari. pelajari, hukum, Iya, kayak gitu. oke. Terus, dari tantangan-tantangan tadi, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tantangan tersebut? Oke, aku agak berbicara ke belakang dulu. Ya, Untuk pengelolaan arsip yang baik, itu ada 6 instrumen, 6 unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah kebijakan. betul. Ya, kebijakan itu maksudnya gimana? Kita harus membuat regulasi itu, regulasi peraturan, kayak di Permendikbud ada Permendikbud 20 tahun 2022, ya kan. Karena kebetulan aku yang membidani juga, apa, regulasi itu. Terus juga ada posnya, ya kan. Kalau semua itu sudah ada, oke kita turun ke namanya organisasi. Organisasi kearsipannya. Dibuatkan jenjangnya, misalnya unit pengolah tuh adanya di mana, itu kan, kalau sekarang itu adanya di unit pengolah itu adanya di eselon 2, Oh ya, ya kan. Kemudian ada unit kearsipan adanya di eselon 1, ya kan, yang, tugas dan fungsinya dijalankan oleh Sesdijen atau, Sekjen, kan kayak gitu. Eselon 2 yang memegang tusi di sekretariat. betul. Kan kayak Iya, gitu, itu K2. Bahkan di Kemendikbud itu ada UK3-nya, UK3 di mana, di UPT-UPT yang tidak bisa terjamah gitu kan. Kan kalau misalnya dia, harus melakukan, apa namanya, pemindahan ke pusat kan pertama biayanya segala macam. Jadi dibuat tuh organisasinya, penanggung jawabnya siapa, kayak gitu. Nah, dari kebijakan, iya, organisasi, kita kemudian turun ke SDM. SDM SDM harus dipenuhi, ada arsiparisnya. Oke, sekarang, kalau sekarang ini udah mulai marak ya untuk maksudnya, jurusan-jurusan kearsipan juga kearsipan. udah mulai Iya, banyak, gitu. Kalaupun sulit, itu bisa kita menggunakan yang sekarang jabatan fungsional umum atau jabatan struktural, contoh misalnya pengadministrasi umum, pengadministrasi persuratan, itu bisa digunakan, kayak gitu. Jadi intinya tidak ada alasan bahwa sebenarnya nggak ada SDM, gitu. Tinggal bagaimana si pimpinan itu untuk memerintahkan, memfasilitasi lagi. iya, memberikan perintah kepada si Iya, pegawai, "Ini ayo dikelola arsipnya dengan baik, nggak apa-apa didorong untuk diklat," segala macam. Itu udah 3, kebijakan, organisasi, SDM, kemudian sarprasnya. Sekarang kondisinya, kita udah jago nih ngelola arsip mhm ya, mhm. tapi fasilitasnya nggak ada.
filing kabinet nggak punya, map gantung nggak ada, guide. Jadi tidak bisa mengelola arsip secara, sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan kaidahnya. Ya, tapi itu juga nggak bahasanya nggak menjadi hambatan ya untuk, "Oh, Sarpasnya nggak ada nih, Jadi terus nggak akhirnya salah. nggak dikelola," nggak juga. Sampai gini, ada di suatu instansi di mana di situ dia nggak punya rak arsip, ya. Akhirnya pakai apa? Pakai lemari aja nggak Iya. apa-apa, pakai lemari. Nah, minimal ada box deh gitu, kalau misalnya nggak ada filing kabinet, ya. Seperti itu, walaupun nanti mereka akan, pada saat pengawasan kearsipan nilainya jelek, ya kan, karena kan, salah satu poinnya adalah Sarpas tadi. Betul. Tapi paling tidak penyelamatan itu penting, Iya. gitu. Nggak hanya Terus dibiarkan saja. nggak hanya dibiarkan saja, kayak saya inget di Kemendikbud dulu, kita belum ada namanya aplikasi, kearsipan, belum rapi lah. Kita ngedatanya kalau dulu pakai Excel ya, aku punya punya, sebuah ide. Kenapa kita nggak coba online-kan Excel, menggunakan spreadsheet Oke. misalnya, iya kan. Dari spreadsheet akhirnya kita bisa naik level lagi, itu kan daftar arsip. Kita bisa kombinasikan menggunakan QR code, ya Betul kan. betul. Jadi labelnya kalau kalau zaman dulu itu kan dimasukin daftar arsipnya ke dalam tuh, ke dalam box. Itu kertas Daftar di-print, arsip. isinya adalah daftar arsipnya. Iya. Nah, sejak, kita coba untuk, menggunakan hal yang gratis ya, itu kan gratis ya, Mhm. apa namanya, spreadsheet itu. Tapi faedahnya banyak gitu. QR code juga gratis gitu. Kita, banyaklah penyedia-penyedia pembuat QR code misalnya. Jadi, untuk mengetahui apa sih isi yang berkas arsip yang ada di box itu, Iya. kita nggak harus bongkar-bongkar tuh ngelihat. Cukup Tinggal di-scan aja iya. QR-nya, Iya. ya kan, nanti keluar tuh karena nge-link ke daftar arsipnya, Betul. kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah keterbatasan Sarpras tidak menjadi alasan, kita tidak mengelola arsip. Berarti apa tuh? Udah 4 ya? Udah 4. Terus yang kelima teknik, teknik pengelolaan arsipnya itu harus, kita ikut ke Bintek, kita ikut ke workshop, Iya betul. kita ikut ke ya pokoknya segala hal, Kan iya. iya, yang nggak mesti juga harus berbayar, banyak kok, apalagi pembina ya, pembina itu sering dia melakukan, mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pelatihan, kayak gitu. Ikuti itu, kirim orangnya. Jadi kan pemahamannya kan komprehensif ya, ya. Jadi, ya sekali lagi sih, tidak ada alasan lagi, karena sekarang udah banyak, banyak kegiatan, banyak yang memang dibuat secara gratis. Itu yang kelima. Yang keenam adalah pendanaan, ya. Nah, pendanaan memang ini dari, bahasanya adalah keberanian dari pimpinan untuk, "Oh iya, arsip itu penting." Ya udah alokasi anggaran, ya kan. Misalnya, eee, kayak penataan, itu kan bisa kita lakukan penganggaran, Betul. ya kan. Kan, ya mungkin butuh box-nya kan juga Nggak gratis. nggak gratis, ibarat saya kan kayak gitu ya, heeh. Kayak misalnya penyusutan, misalnya kita adain sosialisasi, pasti ada snack-nya, pasti ada makannya, iya. Langsung. Kalau itu didukung secara global 6 tadi, 6 unsur tadi, selesai sudah permasalahan arsip. Dari, Pema kebijakan. kebijakan, organisasinya, SDM-nya, Sarprasnya, pengelolaannya, sampai dengan pendanaan. Jadi 6 itu harus konsisten. Iya. Kuncinya sih konsisten kalau dalam kearsipan itu. Oke. Terus tadi juga saya dengar Bapak kan berkecimpung juga tuh di ngurus-ngurus arsip keuangan. Eee, Menurut Bapak nih, arsip keuangan itu punya peranan penting nggak sih pada lembaga pendidikan dan bagaimana sih spesifiknya mengelola arsip keuangan daripada arsip-arsip lainnya? Arsip keuangan ya pasti
eee, bahasanya yang paling berat ya biasanya, karena diretensi aja dia 10 tahun. Iya. 10 tahun. Kalau dia untuk jadi gini, retensi itu 2 itu untuk yang, memiliki nilai guna administrasi, kemudian 5 itu yang memiliki nilai guna Hukum. hukum dan ilmu pengetahuan, dan yang 10 tahun, sorry, 10 tahun adalah keuangan, ya kan. Makanya dia paling banyak, paling Paling panjang, panjang. ya kan. Tapi sebenarnya keuangan itu nggak susah. Kenapa? Banyak aplikasi-aplikasi yang di keuangan sendiri, itu yang sudah mengakomodir gitu loh. Udah gitu juga teman-teman keuangan kayak bendahara ya, itu melakukan penataan itu udah rapi, udah ada checklist verifikasi ya kan, segala macam. Sebenarnya tanpa sadar mereka sudah melakukan, eee, pengelolaan arsip, cuma perlu kita arahkan, ya kan. Nah, setelah itu kadang-kadang itu kan di awalnya, penataan di awalnya. Kadang-kadang setelah udah pemeriksaan, kenapa dibilang berat, karena kalau keuangan tuh ada pemeriksaannya, BPK, ya kan. Ada pemeriksaan BPK segala macam. Jadi kalau kita tidak bisa menyediakan, kan repot juga, ya kan. Kita berhadapan dengan pengawas, ya kan, kayak gitu. Makanya kalau keuangan itu sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting dikelola, tapi juga nggak susah, mudah. Kalau dalam pengelolaan arsip itu metodenya, ya, itu ada namanya rubrik, series, dan dosir, Terus ya. ya kan. Rubrik itu berdasarkan subjek. Kadang-kadang kalau di keuangan kan berdasarkan nomor SPM, ya kan. Sebenarnya itu udah mudah, karena apa, di aplikasi mereka itu udah berurut secara Excel. berdasarkan nomor SPM. Kadang-kadang kalau aku buat daftar arsip, itu tinggal nyomot aja data yang Iya. ada di aplikasi iya, tapi dimodifikasi. Kalau mereka kan database-nya misalnya SPP nomor sekian, terus di kolom berikutnya SPM nomor sekian, terus ada uraian, kemudian ada nominalnya. Itu biasanya untuk uraian di daftar arsip, itu aku, menggabungkan semua kolom itu menjadi satu uraian, di mana akhirnya jadi jelas, kayak gitu kan, nilainya berapa, dikeluarkan tanggal berapa. Kalau keuangan gitu, dia lebih 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 Krusial tapi lebih mudah gitu. heeh, krusial karena Iya, itu pertanggungjawaban besar lah. anggaran ya, apalagi kalau nilainya misalnya miliaran gitu, nggak cuma juta-jutaan. Sekarang kita tahu kita tuh hidup di era yang serba digital, ya kan, Pak? Apa-apa pakai handphone, apa-apa pakai komputer. Nah, di mana informasi ini semakin cepat berpindah dan berubah tentunya. Menurut Bapak nih, gimana sih masa depan dunia kearsipan? Apakah ada keterampilan baru yang perlu dimiliki para arsiparis atau pekerja di bidang kita ini? Oh iya jelas, jelas. Jadi gini, kalau definisi arsip itu selain rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk dan jenis, sesuai dengan perkembangan teknologi itu. Ada tuh di Wah, definisinya, ya. perkembangan ya, Iya ada. Berarti pengelola arsip juga harus mengikuti. mengikuti dengan perkembangan teknologinya. Nggak bisa kita, ngelola arsip secara manual kayak gitu. Jadi dulu di Kemendikbud itu awalnya sebelum dibuat, sekarang mah udah banyak ya, hampir hampir difasilitasi oleh beberapa instansi masing-masing. Dan termasuk Andri sudah membuat aplikasi namanya Srikandi, Iya, ya, Rika. yang bisa digunakan. Itu kan sebuah perkembangan teknologi. Nah aku sedikit cerita, dulu sebelum aplikasi-aplikasi itu ada, orang kan kebanyakan dulu ngetiknya pakai Excel. Iya. Kan kita yang agak sedikit melek, kalau aplikasi itu kan mungkin, kita keluar effort untuk, menyediakan anggaran ya, karena pasti biasanya pakai pihak ketiga. Terus sekali lagi apa yang, aku tekankan, keterbatasan
Anggara, keterbatasan dana, keterbatasan SDM, sebenarnya itu tidak menjadikan alasan untuk kita tidak mengelola arsip, gitu. Jadi, kalau kita mau meningkat satu level aja, misalnya ke pengembangan teknologi dari yang tadinya pakai Excel, kita bisa pakai spreadsheet, Betul, iya kan? iya Online. Jadi contoh nih, kayak misalnya di kantor sekarang, iya, teman-teman, PKL yang misalnya membantu untuk melakukan, pembuatan betul. daftar arsip, ya kan. Itu aku bisa monitor dari handphone. Bisa diakses di mana saja. Bisa akses di mana saja, termasuk misalnya pada saat orang mau pinjam, ya, mau pinjam. "Bang, aku mau pinjam dong arsip ini, ya, entar dulu lihat ya." Kita lihat, kita buka handphone kita buka, oh ada daftar arsipnya kan. Oh nanti di rak sekian, box Boxkan. iya, kan gampang. Jadi intinya, ya memang segala sesuatu harus diikuti, termasuk salah satunya adalah perkembangan teknologi. Kayak misalnya, sekarang foto udah nggak mesti dicuci. Iya. Iya kan? Nggak ada kayak dulu mesti di apa namanya, afdruk segala macam. Sekarang kan apa namanya, pakai memory card segala macam. Itu kan berarti secara otomatis foto aja sudah berubah menjadi arsip-arsip yang mengikuti perkembangan teknologi, kan kayak gitu. Sekarang kalau kita mau main pixel misalnya, orang bisa milih berapa DPI, ya kan, untuk kualitasnya. Karena di arsip sendiri ada Iya, ketentuan. resolusi. Resolusi. Jadi misalnya 300 DPI itu sebagai, apa namanya, untuk informasi. Kalau 600 itu kita berpikir untuk penyelamatan arsip ke depannya, kayak gitu. Jadi kalau bisa ya teknologi itu kita jangan anti teknologi Iya. lah. Justru Harus melek gitu ya? oh iya, karena Mempelajari, terus mempelajari. segala sesuatu yang ibaratnya menyusahkan, ya, itu boleh tidak kita gunakan. Tapi kalau justru banyak manfaatnya kenapa nggak kita pakai? Jangan, kita kerdil lah menolak teknologi gara-gara kita sendiri yang nggak Iya, mampu gitu ya, eee, ibaratnya kayak gitu. berarti kita harus terus belajar gitu ya, Pak? Belajar, aku nggak mau ketinggalan lah sama anak-anak Gen Z ya. Oke. Oke, bicara nih soal arsip, banyak yang menganggap sepele kan, Pak. Tadi juga Bapak sudah bilang kayak, ya bahkan ada yang kayak mikirnya orang arsip itu orang buangan gitu ya. Terus padahal arsip itu sendiri itu sangat penting, sangat krusial untuk, suatu lembaga atau suatu instansi. Kira-kira nih Pak, apa sih langkah-langkah yang perlu dikembangkan untuk menjadikan arsip sebagai solusi bagi permasalahan yang ada? Iya, itu fakta ya, fakta bahwa arsip itu akan dicari pada saat dia menemukan masalah. Iya, Betul, misalnya, oh terjadi temuan, baru arsip iya, diubek-ubek, terjadi sengketa, baru arsip arsip ya diubek-ubek, dicari. ya kan, kayak gitu. Nah, sebenarnya ada undang-undang yang masih sekarang itu berlaku adalah Undang-Undang 43 tahun 2029 tentang kearsipan. Di dalamnya juga sebenarnya ada sanksinya, cuma maksudnya sanksinya itu masih lemah, gitu. Ke kadang ada beberapa kesempatan, itu aku pernah berdiskusi sama, direktur kearsipan, yang vokal-vokal lah ya, vokal-vokal. Bisa nggak sih kalau kearsipan itu dimasukkan dalam klausul KUHP misalnya? Kan ada gregetnya tuh, misalnya ditulis di KUHP, apa, tidak mengelola arsip kena hukuman pidana misalnya apa Atau gimana kena denda gitu ya? heeh, kayak gitu. Dimasukin aja di sebuah, apa namanya, sebuah payung hukum yang lebih ketat. Permasalahannya memang kalau di Undang-Undang 43 itu sifatnya adalah delik aduan. Kita pada ngelihat ada ketidakberesan orang nggak mengelola arsip, atau kadang-kadang, dia sembarangan aja melakukan pemusnahan arsip, misalnya sampai akhirnya ketemu di tukang gorengan misalnya, ya kan? Banyak kan sekarang Kak, Wah, bahaya gitu. Cuma maksudnya itu tidak akan menjadi masalah pada saat tidak ada yang mengadukan. iya, Deliknya delik aduan.
gitu. Tapi kalau udah sebuah payung hukum yang pasti, ya adalah penegak hukum pada saat melihat itu, "Oh salah nih." Nah gitu. Cuma itu belum ketat ya. Iya memang pelan-pelan ya, saya juga sering ngobrol, nggak bisalah kita sefrontal Langsung. itu. Harus melalui proses sosialisasi, harus ini. Ya tapi sambil jalan maksud aku. Jadi Nggak stop di install, jadi sosialisasinya jalan, pembuatan regulasinya jalan, kayak penyediaan, ya, SDM-nya strategi. jalan, kayak gitu. Ya kalau itu semua udah jalan sih, kalau menurut aku ya aman sih, asik. Berarti kembali ke 6 unsur yang tadi Bapak Iya, bilang. itu kuncinya. Nggak ada lain. Kita bicara panjang lebar, kalau 6 kunci itu tidak dipenuhi, nonsen. Kita akan berbicara apa ya, ya basa-basi aja, gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, apa sih Pak tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam dunia kearsipan dan bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya arsip di lembaga pendidikan atau di lingkungan Bapak bekerja saat ini? Ya, tantangan sih banyak ya, tantangan banyak. Jadi waktu aku ceritanya nih, kemarin nih, waktu ke Dispora, Pemprov DKI dari Kemendikbud, itu pas baru datang, yang dikasih itu berkas tuh. Pas aku buka, berkasnya itu berkas hasil pengawasan kearsipan yang tahun lalu dengan nilai 49, nilai C. Nah, kondisi itu kan langsung kita lihat di lapangan, kita sesuaikan. Bisa nggak kita upgrade, ya Kak? Itu arsiparis juga harus punya insting tuh, gitu. Setelah kita lihat kan di situ kalau dalam pengawasan itu ada instrumennya, ada apa yang harus dinilai kayak gitu. Bisa nggak kita, melakukan, upgrade dari nilai penyusutan misalnya. Itu ada beberapa hal yang memang waktu itu aku kejar, sedangkan itu kita, dikasih hanya waktu 2 bulan sejak aku masuk ke Dispora, Ora gitu. Itu hanya 2 bulan, karena kalau aku masuk bulan Juni, kalau nggak salah pengawasan itu Juli Agustus, ya, Juli Agustus, itu sudah dilakukan pengawasan kearsipan, kan cuma punya waktu 2 bulan untuk melakukan pembenahan, dan alhamdulillah berhasil. Nilai waktu itu dapat, karena habis, dilakukan pengawasan di bulan Agustus itu kan hasilnya keluarnya di tahun berikutnya. Itu kita dapat nilai 69, wah, dapat nilai ada 69. peningkatan Jadi dari C ke ke B, kan C, B. Nah, itu 2 bulan. Tahun berikutnya pengawasan itu kan full, berarti aku sudah bisa menyiapkan itu 1 tahun. Dari B itu ke A. Dengan nilai 79, pokoknya A lah, aku lupa nilainya berapa. Nah baru tahun kemarin, tahun ini, itu kita naik ke 80 nilainya. Jadi, kita harus pasang target sih. Jadi, apa yang kurang itu harus kita tutupi, dan apa yang sudah kita perbuat jangan ditinggalkan. Kita udah tingkatin ya? oh iya, Tingkatin lagi. iya, ini kita belum melakukan nih, yuk kita lakukan. Ya. Nah, yang belum kita lakukan lagi, ya kan. Tapi yang ini jangan ditinggalin. Kayak misalnya kita melakukan penyusutan misalnya, ya udah rutin aja kita melakukan penyusutan. Toh juga kalau kita nggak melakukan penyusutan lama-lama record center kita kan jadi penuh, kayak gitu. Konsisten aja. Kita membuat daftar arsip, ya kita buat daftar arsip. Supaya apa? Supaya, eee, tidak ada informasi yang tercecer, kayak gitu. Nggak ada SDM, ya kita buka teman-teman PKL, ya kan. Kita Kasih ini, apa, kayak seminar atau ya pada semua kita pegawai. buka formasi jabatannya. Tadinya aku cuma sendiri di Dispora, akhirnya nambah 2 orang arsiparis terampil. Kemudian, itu juga masih kurang sebenarnya. Makanya
aku masih pakai teman-teman PKL. Tapi sebagai, kompensasinya, selain mereka melakukan pekerjaan pengelolaan arsip, kita juga memberikan mereka ilmu. Bisa mereka tahu penggunaan QR, ya kan, sampai, oh nanti kalau di sekolah ya bikin nih, Iya. arsip-arsip di Wah. sekolahnya. Jadi udah nggak pakai manual, bikinin aja label-labelnya pakai barcode kayak gitu kan gitu, iya kan. Terus kadang-kadang aku suka ngasih tambahan, ilmu itu, "Yuk bikin web, ayo kita ngobrol bikin web, ayo di sekolah-sekolah, ayo bikin," sukanya apa, kontennya bikin aja. Kita cari, eee eee, apa namanya, aplikasi-aplikasi pembuat web yang gratisan juga banyak, kayak gitu. Yang mereka tadinya nggak kepikiran tuh, oh iya, kita ajak dia jalan-jalan, refreshing, kayak gitu. Jadi take and give ya, Oh, heeh. betul. Mereka aku suka tanya tuh, misalnya anak PKL, "Kak, kalian jurusan apa?" "Oh, saya akuntansi, Pak." "Saya perangkat lunak, Pak." "Saya, eee, administrasi perkantoran." Aku switch. Jadi yang administrasi kantoran, nanti itu, ngelolanya arsip-arsip keuangan, kayak gitu, ya kan. Disesuaikan gitu ya? Iya, enggak di-switch, malah supaya si akuntansi enggak hanya Nggak di situ, heeh, enggak hanya ngurusin angka terus kayak gitu. jadi semua ngerasain. Semua jadi meratalah, Iya. merata. Terus giliran bikin laporan kita bareng-bareng. Ayo yang penting, substansinya, benar gitu, kayak gitu. Berarti tadi yang dari perubahan nilai itu dari yang 46 ya? Awal 49. 49 jadi bisa 80, itu berarti, ada yang Bapak lakukan istilah kayak ada perubahan ini kah, Pak? Ganti regulasi kah, apa lebih niat ke kasih tahu ke pegawainya kayak kita harus konsisten nih ngerjain ini atau apa? Banyak sih ya, banyak yang udah dilakukan tuh banyak, selain penataan ya, selain penataan tuh pasti. Kemudian melengkapi sarana prasarana, itu pasti, karena itu masuk dalam instrumen tuh. Kemudian yang tadi aku bilang, tadi aku sendiri Iya. arsiparis, menyediakan formasi akhirnya masuk 2 orang. Karena di instrumen, SDM itu juga mempunyai nilai yang tinggi, Mmm, gitu. karena SDM itu penting juga kan, Pak? Dia yang Heeh. Padahal aku waktu itu me mengalokasikan 16 arsiparis, cuma dapatnya 2, tapi nggak apa-apa, itu juga suatu, ya udah kita terimalah bahasanya, alhamdulillah lah, iya, iya. karena daripada nggak ada sendirian repot juga kan nanti ngurusnya, itu. Kemudian, eee, oh kemarin, di tahun ini aku mengadakan fumigasi, Fumigasi. fumigasi arsip gitu kan. Jadi, ya itu peningkatan-peningkatan itu gitu loh. Terus, yang pasti, secara rutin daftar arsipnya lengkap kayak gitu. Ya itu, teman-teman aja yang melakukan pekerjaan. Kalau di level ahli kan tadi aku udah bilang, Iya. level ahli kita nyiapin aja konsepnya, pos, regulasi. Kemarin aku diundang, Dinas Perpustakaan untuk karena mereka sedang membuat, 3 in 1 gitu. Kita diundang di sana. Kita ngasih nih, kalau tusinya dispora seperti ini, JRA-nya segini. Kan mereka nanti mengumpulkan tuh. Iya. Jadi ya alhamdulillah sih udah banyak. Kalau penyusutan hampir tiap tahun, Jadi, teratur gitu ya, Pak, ya? teratur. Oke. Dari podcast yang kita telah dengarkan hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa arsip memiliki peran yang sangat krusial, benar ya, Pak? Dalam menjaga keberlangsungan operasional di suatu lembaga, khususnya di lembaga pendidikan. Selain itu, arsip juga berperan penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi terutama di era digital seperti sekarang. Oke, terakhir nih Pak, apakah ada saran dari Bapak untuk kesadaran arsip di era dikti atau terutama di lembaga pendidikan? Iya, eh, ini momentum nih sebenarnya.
terakhir ya, pesannya adalah kepada pimpinan sebenarnya. Pimpinan kan yang membuat kebijakan. Pimpinan yang bisa mengalokasikan anggaran. Dan sebenarnya intinya adalah pesan untuk pimpinan bahwa arsip itu dikelola dengan baik untuk menyelamatkan juga instansi. Iya. Ya, Oh ini. menyelamatkan instansi. Pada saat arsip itu tidak terkelola dengan baik, secara otomatis akuntabilitas kinerjanya kan jadi jelek, ya kan? Apakah hilang, apakah terus-terusan dipanggil karena ketidaklengkapan dokumen, kan TLBPK selalu nyangkut tuh kalau dokumen nggak lengkap, kan kayak gitu. Intinya sih di pimpinan. Yang kedua, bagaimana pimpinan itu juga mengalokasikan SDM. Difasilitasi SDM-nya. Kalau misalnya susah yang existing, dibuka seleksi baru. Pokoknya dibuatlah anjap ABK-nya, dihitunglah kebutuhan SDM-nya, kayak gitu. Kalau regulasi kan tergantung dari induknya ya. Iya. Kalau misalnya di LLDT atau di PTS, itu mungkin LLDT kan menginduknya ke Kemendikbud. Nah kalau PTS nih aku masih belum tahu nih. Kalau di PTN itu kemarin karena mereka diregulasi Undang-Undang 43-nya kan memang PTS itu memiliki tusi sebagai LKPT, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi. Di situ di undang-undang bunyinya mereka lebih superior daripada unit kearsipan Kemendikbud. Padahal pada kenyataannya secara administrasi PTN itu kan di bawah dari Kemendikbud. Karena mereka masih berkoordinasi mengenai administrasi surat. Kan PTN itu kan ada PTN BH, PTN UPT, ya. PTN Satker, ya kan kayak gitu. Kalau BH okelah mereka mandiri kan gitu. Nah kalau PTS ini, kalau menurut aku sih kemarin kalau nggak salah aku juga udah ngobrol-ngobrol sama pimpinan di sini, pimpinan TU, difasilitasi aja, dibuatkan regulasi bersama. Bayangkan kalau misalnya di PTS 60 misalnya, masing-masing bikin keputusan rektor misalnya, kan jadi ini udah gitu variasi itu kan menimbulkan biasanya ada celah-celah kesalahan. Duduk bareng 60 PTS misalnya di bawah LLDT 3 ini, sepakat membuat satu peraturan bersama, misalnya begitu. Entah itu siapa fasilitatornya, kayak gitu. Intinya supaya yang penting ada regulasi, nggak buta-buta banget terhadap, ya intinya kayak gitu. Kalau untuk organisasi ya bisa langsung dibentuk lah, gampang itu. Karena kalau organisasi kearsipan ini bukan organisasi seperti struktural ya. Jadi organisasi ini sifatnya ya memang sesuai dengan kebutuhan gitu, yang bisa dilekatkan di struktural kayak gitu. Misalnya nempelnya kalau untuk unit kearsipan yang megang wewenang TU misalnya kan gitu. Ya sisanya ya intinya konsisten sih, konsisten. Baik lagi yang tadi. Heeh, heeh, konsisten, setelah semua itu ada, konsisten secara, rutin itu dilakukan. Oke. Tidak terasa Pak, waktu begitu cepat berlalu, kita sampai pada obrolan kali ini. Semoga diskusi kali ini membuka wawasan kita semua mengenai pentingnya kearsipan dan mengingatkan kita bahwa mengelola arsip adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Mari bersama-sama kita jadikan arsip sebagai fondasi yang kuat untuk mendukung masa depan pendidikan yang lebih baik, terutama di era digital seperti saat ini. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast potensi kita. Tetap semangat dan terus berkontribusi untuk membangun potensi diri dan lembaga. Salam arsip, salam pendidikan.